Bab 1821. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Sean memerah karena malu. Jen juga sedikit malu dengan pertanyaan itu. Tidak juga, seseorang mengirimiku bunga di kantor, tapi, aku sudah punya seseorang yang aku suka. Jen tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Sean dan jawabannya sudah jelas. Semua orang sangat jelas tentang hal ini kecuali Sean yang bingung. Wajah Sean berubah muram setelah mendengarnya. Nicole mendesah, sulit sekali membuat seseorang yang keras kepala dan bebal seperti Sean menjalin hubungan. Nicole tak kuasa menahan diri untuk membantu Jen dalam masalah ini. Apakah orang yang kamu sukai tingginya sekitar 185 cm dan suka minum kopi karamel dengan susu? Begitu kata-kata itu keluar, Jen dan Sean tercengang sejenak. Jen tidak menyangka Nicole mampu memahami isyaratnya di usia yang masih muda. Jen sudah lama tergila-gila pada atasannya dan ketika seseorang memberinya bunga di kantor, harapannya untuk bisa dekat dengannya sirna. Di sisi lain, Sean menyadari apa yang disinggung Nicole. Apakah hanya aku? Ia menoleh untuk melihat Jen sekali lagi, menantikan jawaban darinya. Jen tahu bahwa jika ia melewatkan kesempatan itu sekarang, ia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengungkapkan pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan berani berkata, "Ya." Jawaban itu saja sudah membuat jantung Sean berdebar kencang. "Aku mau ke kamar mandi," kata Jen malu-malu. Dia sangat pemalu, pikir Sean saat melihat Jen berlari menjauh. Nicole memandang Sean, "Sean, orang yang disukai Jen sepertinya ada di antara kita." Betapapun bodohnya Sean, dia harus mengerti jawaban yang jelas untuk ini. Sean sedikit malu, tetapi dia tetap tenang. "Aku akan memeriksanya agar dia tidak tersesat." Dia berjalan pergi dengan canggung setelah berbicara. Steve yang menyadari semua itu tak kuasa menahan diri untuk menggoda Sean di belakangnya. "Sepertinya musim semi akan segera tiba bagi pohon willow lebat di keluarga kita." Stanley tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ini semua berkat bimbingan Nicole. Jen dan Sean telah saling kenal selama 2 hingga 3 tahun dan dia telah menyukai Sean sejak lama. Stanley bahkan menyadarinya tidak lama setelah dia bergabung dengan perusahaan. Tak satu pun dari keduanya yang mengungkapkan perasaan mereka dan hal itu membuat orang-orang yang melihat mereka merasa cemas. Stanley melirik Nicole dengan penuh penghargaan, "Aku tidak menyangka kau begitu ahli dalam hal hubungan." Dia tidak percaya bahwa Nicole dapat dengan mudah menjodohkan cinta yang terus tumbuh antara Sean dan Jen dan itu sungguh luar biasa. "Saya kira dia mendapatkannya dari pengalaman, kan?" Spencer menambahkan. Nicole melotot ke arahnya, "Lihat dan belajarlah atau kau akan kalah dari Samuel." Ia menoleh ke arah Samuel saat ia menyebut namanya. Samuel dan June sedang mengobrol sambil menyeruput boba dan memakan kue yang telah disiapkan Spencer untuk Lulu. Ekspresi Spencer berubah masam. "Hei, kue siapa yang kamu makan?" Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan mendekat, mengambil camilan itu, dan berkata, "Apakah ini memang disiapkan untukmu? Bagaimana bisa kamu menghabiskannya begitu saja?" Samuel sedang berbicara dengan June sebelum mereka diganggu. Samuel terdiam sejenak sebelum mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah ini untuk dikonsumsi manusia? Kapan kamu jadi pelit seperti ini?" Bab 1822. Mengapa Lulu bisa membiarkan June memilikinya sedangkan aku tidak? "Tentu saja aku akan pelit padamu. Ini disiapkan untuk para gadis, bukan untukmu." Setelah selesai berbicara, Spencer mengisi kembali kue-kue itu dan langsung membawanya ke Lulu. Lulu merasa malu tetapi hatinya tersentuh oleh sikap hangat itu, karena belum pernah melihat Spencer marah sebelumnya, dan itu karena kue favoritnya. "Ini terasa seperti mimpi," pikir Lulu dalam hati. Samuel mengerutkan kening, "Baiklah, aku tidak akan memakannya. Kenapa kau harus marah-marah seperti ini?" Samuel memutar matanya dan melihat barbecue yang Stanley dan Tia pimpin sudah hampir siap. "Ayo kita pergi ke pesta barbecue," kata Samuel kepada June. "Baiklah," kata June yang tampak senang. Selama bersama Samuel, apapun yang mereka lakukan akan membuatnya merasa puas. Di sisi lain, Spencer melihat mereka berdua pergi dan menyadari bahwa dia telah bertindak sedikit berlebihan. Lulu menoleh untuk menatapnya dan berkata,
terima kasih telah menyiapkan itu untukku meskipun agak terlalu banyak. Tidak apa-apa untuk berbagi dengan mereka. Spencer tiba-tiba menjadi keras kepala. Aku sudah menyiapkannya untukmu, jadi ini milikmu dan hanya milikmu. Jangan sisakan apapun untuk Samuel bahkan jika kau harus membawa pulang sisanya. Orang sialan ini ingin bersaing denganku dalam segala hal yang kulakukan. Aku akan sangat marah jika aku memberinya sesuatu untuk dimakan, pikir Spencer. Lulu tidak dapat menahan tawanya, karena dia belum pernah melihat sisi Spencer yang kekanak-kanakan seperti itu sebelumnya. Baiklah, lain kali aku tidak akan membaginya dengan mereka dan membawa pulang apa yang tidak dapat aku habiskan. Spencer tersenyum lebar saat mendengar Lulu mengatakan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lulu lebih lama lagi. Di bawah sinar matahari, mata Lulu yang lembut membuat jantung Spencer berdebar lebih cepat. Lulu adalah wanita cantik dengan kepribadian yang ceria dan penuh semangat. Matanya yang cerah dan indah begitu memikat. Spencer tidak dapat menahan diri untuk tidak segera mengalihkan pandangannya karena malu. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk diminum. Baiklah, Lulu mengangguk patuh. Nicole, yang telah menyaksikan semuanya di pinggir lapangan, menyadari bahwa segala sesuatunya berjalan cukup baik bagi saudara-saudaranya kecuali Steve yang terus-menerus melirik Sally dari kejauhan. Begitu kau memanggilnya, Sally akan langsung datang ke sini. Aku yakin dia juga belum melupakanmu setelah bertahun-tahun. Perkataan Nicole membuat ekspresi Steve sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika kau tidak bisa melupakannya, mengapa kau tidak kembali padanya? Kita semua sudah dewasa di sini, jadi mengapa kau ragu-ragu? Nicole mengingatkan. Steve menoleh ke arah Nicole dan berkata, tidak semudah yang kau katakan. Dia memutuskan untuk belajar di luar negeri tanpa bertanya bagaimana perasaanku. Aku masih belum bisa melupakan kekosongan dan rasa sakit di hatiku. Aku masih bertanya-tanya apa arti diriku baginya bahkan saat ini. Karena kamu ingin jawaban, kenapa tidak tanya saja sendiri padanya, kata Nicole dengan aura kedewasaan. Dia tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mengatakan apa yang kamu rasakan. Bicarakan semuanya, selesaikan kesalahpahaman di antara kalian berdua. Siapa tahu semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Tidakkah kalian berdua akan merasa lebih baik setelah melepaskan beban di dada kalian? Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa Nicole melihat situasi yang langsung membuat hati Steve lega. Kau tahu, Nicole benar. Apa yang kutakutkan? Keadaan tidak akan lebih buruk dari sekarang. Nicole tidak berkata apa-apa lagi saat melihat mata Steve berbinar. Seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Kakak-kakakku mungkin agak bodoh dalam hal hubungan, tetapi dengan sedikit dorongan dan semangat, mereka seharusnya bisa melakukannya, pikir Nicole dalam hati. Di sisi lain, para koki mulai membantu memanggang sementara Nicole mencari tempat untuk duduk. Ia merasa ada yang mendekatinya dan tanpa sadar mendongakkan kepalanya, hanya untuk melihat sepasang mata yang dikenalnya. Apa yang kau lakukan di sini? Nicole menatap Jared dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Nicole tidak memberitahu atau mengundang Jared untuk melakukan ini, bagaimana dia bisa datang ke sini? Ayahmu memberitahuku tentang hal ini dengan mengatakan bahwa saudara-saudaramu telah membawa beberapa tamu. Mengapa kau tidak memberitahuku? Daniel mengira Nicole telah mengundang Jared dan menelepon untuk mengingatkannya agar datang lebih awal. Bab 1823. Nicole tidak dapat menahan rasa malunya. Saudara-saudaraku membawa teman-teman perempuan mereka untuk menyampaikan rasa terima kasih dan agar ibu kami dapat menjodohkan mereka. Mengapa kamu ada di sini? Baik Nicole maupun Jared akhirnya akan menjadi suami istri, jadi mereka tidak perlu bertemu untuk acara ini. Oh, jadi kalian tahu kalau kalian akan segera menikah, kata Jared sebelum dia berjalan menuju Gloria dan Daniel. Hai, Tuan dan Nyonya Riddle. Gloria asyik mengobrol dengan Sally sebelum berbalik dan melihat Jared. Gloria berseri-seri karena gembira, ya ampun, Jared sudah datang. Ayo duduk. Terima kasih, Mrs. Riddle. Jared tersenyum. Nicole mengikuti di belakang Jared dan duduk di sisi berlawanan dari ibunya. Ini adalah pertama kalinya Sally melihat Jared, dia sedikit terkejut. Ini. Gloria langsung memperkenalkan, ini tunangan Nicole, Jared. Sally terkejut, dan teringat,
sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya, Presiden Johnston Group, kan? Steve, yang menyadari mata Sally berbinar saat melihat Jared, diliputi kesedihan dan diam-diam duduk lebih dekat dengannya. Sally, yang merasakan Steve duduk lebih dekat di sampingnya, menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Nicole bisa tahu kalau Steve cemburu. Dia tersenyum, mengerucutkan bibirnya, berpura-pura tidak peduli, dan berkata pada Jared, "Ini pacar Steve, Sally Kane." Oh, Jared menganggukkan kepalanya ringan. Steve hampir terkena serangan jantung saat mendengar kata-kata Nicole. Steve merasa gugup namun merasa lega secara mental. Sally, yang duduk di sebelahnya, merasa sedikit canggung, aku, bukan. Steve memotong ucapannya, biarkan aku memperkenalkan kembali adik perempuanku dan calon iparku dengan megah. Sikap dan tatapan matanya yang intim langsung membuat jantung Sally berdebar kencang. Sally, yang mendapati dirinya terdiam, hanya bisa mengangguk kaku, oh. Nicole merasa puas saat melihat Steve dan Sally berinteraksi satu sama lain, sepertinya Sally tidak punya pacar. Kalau tidak, dia pasti akan buru-buru menyelesaikan masalah. Gloria yang juga menyadari interaksi antara mereka berdua, menyeringai penuh kasih, "Ya ampun, apa kalian masih menemani kami, anak-anak muda? Pergilah dan makan barbecue, bersenang-senanglah, dan kenali satu sama lain lebih dalam." Steve mengerti apa yang dimaksud Gloria, mengangguk, bangkit, dan mengulurkan tangannya ke Sally, "Ayo pergi." Sally menatap tangan yang terulur itu, terkejut dengan ajakan yang tiba-tiba itu, tetapi dengan Nicole, Jared, dan Gloria yang menatapnya, dia hanya bisa menahan rasa malu dan meletakkan tangannya di tangan Steve. Ia langsung meraihnya dan menarik Sally berdiri. Wajahnya tak kuasa menahan rona merah padam. Sambil memegang tangan Steve, ia teringat saat-saat bersama Steve 3 tahun lalu. "Setelah bertahun-tahun tanpa kontak, saya pikir segalanya akan berubah, namun ternyata tidak ada yang berubah." Senyum Gloria makin lebar saat melihat Steve dan Sally berjalan pergi sambil berpegangan tangan. "Kau lihat itu. Ideku memang brilian. Kalau adikmu tidak dipaksa melakukannya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mengundang seseorang ke rumah." Nicole mengangkat alisnya tanpa sadar, Ibu mengatur semua ini terutama untuk menyatukan kembali Steve dan Sally." Hanya beberapa hari setelah Sally kembali ke Sanjoto, Gloria meminta semua orang untuk mengundang teman-teman wanita mereka. Nicole tak kuasa menahan diri untuk berpikir, ini pasti sudah direncanakan dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana mungkin semuanya bisa begitu kebetulan? Bab 1824. Kau benar, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang Spencer dan Samuel karena mereka masih sangat muda. Aku hanya khawatir untuk Sean dan Steve. Salah satu dari mereka terlalu buta untuk menyadari apa yang ada di depannya dan yang lainnya masih berani untuk berkonflik dengan dirinya sendiri bahkan ketika dia sudah kembali. Hanya melihat kesulitan mereka saja membuatku cemas. Bantuanmu adalah sentuhan yang bagus, Gloria menyadari niat Nicole dan merasa lega. Hanya kamu yang benar-benar mengerti perasaanku. Nicole tersenyum lebar. Jared menyadari betapa khawatirnya Nicole pada kedua kakaknya dan merasa sedikit cemburu. "Kamu sangat peduli dengan urusan orang lain, tapi kapan kamu akan peduli dengan urusan kami?" Nicole tiba-tiba merasa malu, "Bukankah aku sudah berjanji?" Jared mengangkat alisnya, "Kamu berjanji, tetapi kapan kamu akan mulai mewujudkannya?" Nicole menyadari keinginan Jared untuk membawa hubungan mereka ke jenjang berikutnya. Gloria mendengar percakapan mereka dan matanya berbinar, "Menurutku, kamu juga harus mulai mempersiapkannya. Setelah kamu mendapatkan pendaftaran pernikahan, resepsi pernikahan dapat diadakan kapan saja kamu mau. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru." "Ibu," Nicole menatap Gloria dengan canggung. Gloria agak enggan berpisah dengan Nicole sebelumnya, tetapi setelah mengetahui bahwa Nicole akan tetap tinggal di dekatnya, persepsinya berubah total. Gloria ragu sejenak sebelum mengingatkan Nicole, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tuan Johnston ini pria muda yang baik, banyak orang bermimpi memiliki seseorang seperti dia, kau harus menikahinya sedini mungkin." Jared menyeringai lebar, "Lihat, bahkan Nyonya Riddle menyetujui pernikahan kita."
Mengapa kau tidak mengambil kesempatan ini sebelum orang lain merebutku? Mata Nicole tiba-tiba berubah penuh tekad, aku ingin melihat siapa yang berani melakukannya. Niat Nicole yang sebenarnya dari gerakannya yang tiba-tiba membuatnya mengalihkan pandangan karena malu sejenak sementara Jared dan Gloria menertawakannya. Gloria menyenggol Daniel. Karena ibumu sudah mengatakan apa yang ingin disampaikannya, maka kalian berdua harus pergi dan bersiap sedikit. Karena keluarga kita sekarang menjadi bahan pembicaraan di kota, berita tentang pernikahan kalian berdua akan lebih menggembirakan, kata Daniel. Jared mengangkat alisnya dan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Riddle. Di sisi lain, Nicole terlalu malu untuk berbicara, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Jared meliriknya dengan bangga dan berkata, Tuan dan Nyonya Riddle, terima kasih telah mendukung kami. Jika Anda punya waktu besok malam, keluarga saya ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama. Gloria melihat Jared telah mengatur pertemuan dengan keluarganya dan langsung menyetujuinya. Baiklah, Tuan Riddle dan saya ada waktu luang. Jadi, besok malam. Bu, Nicole tidak menyangka Jared akan begitu tergesa-gesa dan langsung mengusulkan makan malam besok malam. Hal yang paling menakutkan tentang ini adalah ibu saya sendiri bahkan menyetujuinya. Pada saat ini, Spencer dan Samuel menghampiri. Apa yang terjadi besok? Mengapa ibu begitu bersemangat? Gloria menatap mereka dengan tatapan kosong ketika mendengar mereka bertanya, itu bukan urusan kalian, pergilah makan. Spencer dan Samuel bersikap genit, ayolah, Bu. Tolong ceritakan apa yang terjadi. Apa kabar baiknya? Jared menatap Spencer dan Samuel lalu berkata dengan nada ramah, pernikahan antara Nicole dan aku ada dalam agenda dan aku telah mengundang Tuan dan Nyonya Riddle untuk bertemu secara resmi dengan kakekku besok. Begitu dia berbicara, senyum di wajah Spencer dan Samuel langsung membeku. Ketika Jared melamar Nicole sebelumnya, mereka berdua sangat enggan dan sekarang Jared akan mempertemukan kedua belah pihak keluarga, itu berarti pernikahan mereka sudah dekat. Bukankah adikku masih sibuk dengan syuting drama? Ya, bukankah dia bilang dia akan menikah setelah dia selesai syuting acaranya? Keduanya protes, berharap mereka masih dapat memonopoli adik perempuan mereka untuk diri mereka sendiri setidaknya selama beberapa bulan lagi. Jared tersenyum bangga, syuting drama itu selesai lebih awal. Bab 1825. Apa? Samuel terkejut. Kapan? Spencer juga terkejut. Kenapa? Apakah syutingnya sudah selesai? Jared mengangkat alisnya sambil menatap kedua saudara itu dengan gembira. Aku berinvestasi dalam drama ini, dan produksinya berakhir lebih awal. Apa? Samuel dan Spencer tidak tahu bahwa Jared akan melakukan hal seperti itu hanya untuk menikahi Nicole secepat yang dia bisa. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kata Samuel, kesal. Nicole menyukainya. Bagaimana mungkin kau memutuskannya sendiri? Dia benar. Apa kau benar-benar melakukannya hanya demi pernikahan? Spencer juga tampak kesal. Gloria sedikit bingung, apa yang terjadi, Nicole? Nicole tidak ingin menyembunyikannya lagi, kru produksi tidak mengikuti naskah, jadi saya menolak untuk melanjutkan syuting bersama mereka. Kedua saudara itu tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Nicole, kamu menolak mereka. Spencer merasa tidak percaya, apa terjadi sesuatu, Nicole? Apa ada yang menindasmu? Samuel mengerutkan kening, apakah ini karena beberapa aturan tak tertulis yang jahat? Gloria langsung melotot ke arahnya, hentikan omong kosongmu. Jared masih di sini. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Jared bisa tahu kalau saudara-saudara itu benar-benar khawatir tentang Nicole, jadi dia dengan dingin berkata, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal seperti itu, tetapi mereka tidak mengikuti naskah dan melawan Nicole, jadi aku melangkah maju dan menyelesaikan masalah ini untuk Nicole. Jared tahu Nicole tidak ingin membuat keluarganya khawatir, jadi dia rela menanggung semua kesalahan. Nicole menatapnya, penuh rasa terima kasih. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal itu. Daniel dapat melihat cinta Jared kepada Nicole dan merasa lega saat mengetahui bahwa semuanya telah diurus. Saya senang semuanya telah beres. Kami beruntung Anda ada di sana untuk membantunya, Tuan Johnston. Jika Jared tidak berinvestasi dalam produksi ini,
akan sulit bagi Nicole untuk pergi. Meskipun tidak ada yang berani menentang keluarga Riddle sekarang, keberadaan kontrak tersebut akan tetap membuat Nicole sulit untuk menarik diri. Dengan senang hati. Lagi pula, Nicole adalah tunanganku. Lagi pula, tidak ikut sertanya dia dalam produksi adalah hal yang kuinginkan. Jika dia tidak ikut serta dalam pertunjukan, kami akan kembali dari Panem. Pernyataan ini ditujukan untuk Samuel dan Spencer, yang tetap diam meskipun mereka tidak ingin Nicole pergi. Lagi pula, Jared sudah menunggu lama. Benar sekali. Sekarang Nicole tidak perlu syuting lagi, kamu bisa mulai merencanakan pernikahannya sekarang. Aku akan menghubungi perusahaan pernikahan untuk Nicole besok dan memesan semua yang kamu perlukan untuk pernikahan itu. Bu, ini terlalu cepat, kata Nicole dengan malu. Jared berkata, tidak. Kita akan terbang ke Panem selama akhir pekan dan mendapatkan surat nikah sebelum terbang kembali ke sini untuk menikah. Nicole menatapnya, marah sekaligus malu. Mengapa dia terburu-buru menikah denganku? Jika aku tidak bertemu dengannya, aku akan memiliki kebebasan selama beberapa tahun. Itulah rencananya. Jared tidak menunggu jawabannya dan memutuskan di depan orang tuanya. Nicole hanya bisa menatap dalam diam dan menurut. Spencer dan Samuel tampak seperti tidak ingin Nicole pergi dan merasa sangat sedih. Stanley memperhatikannya dan berjalan mendekat. Ada apa dengan kalian berdua? Samuel menatapnya dengan tatapan sedih. Stanley. Nicole benar-benar akan menikah sekarang. Bab 1826. Stanley terkejut. Mengapa? Dia agak terlambat, jadi dia tidak mengerti mengapa Samuel berkata begitu. Daniel mengerutkan kening sambil menatap Samuel. Temanmu sedang menunggumu. Kenapa kamu tidak menemaninya? Samuel menoleh dan melihat June telah menunggunya. Ia mulai merasa malu dan berkata, baiklah. Spencer juga memandang Lulu, yang tampaknya juga menunggunya. Pasangan itu lalu berjalan mendekat sambil menundukkan kepala. Stanley terhibur dengan cara mereka pergi dan meninggalkan dirinya sendiri. Jared kemudian mulai berbicara dengan Gloria dan Daniel tentang agenda besok. Nicole menyaksikan saat mereka memutuskan sesuatu bersama-sama dan merasa bahwa dia tidak punya suara dalam apapun. Tetapi dia tetap merasakan kebahagiaan. Setelah tahu bahwa ia akan tinggal di sebelah rumah setelah menikah, ia tidak merasa seperti meninggalkan keluarganya lagi. Sebaliknya, ia merasa terhibur. Terserahlah. Aku tidak akan meninggalkan keluargaku. Bagaimana mungkin menikah bisa mengubah segalanya? Jadi, dia menyerahkan segalanya pada Jared dan Gloria. Hatinya menghangat saat melihat betapa terperincinya Jared bercerita tentang pernikahan itu. Ia merasa dicintai dan gembira. Makan malam barbecue berakhir dengan damai. Langit semakin gelap. Daniel tidak ingin Gloria masuk angin, jadi dia mengantarnya pulang. Sally juga sudah selesai makan, dan Steve menawarkan untuk mengantarnya pulang. Nona Brito sedang menjaga Sean, memintanya untuk makan lebih banyak, yang membuatnya gelisah. Saat acara berakhir, Nona Brito bergegas pergi, sambil berkata bahwa ia harus mengurus beberapa dokumen untuk Sean. Ada pandangan rumit di mata Sean. Dia terus menatap ke arah yang sama setelah Nona Brito pergi. Samuel dan Spencer tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya. Sean, Nona Brito cukup keren, bukan? Dia tahu banyak tentangmu. Ya, dia berusaha keras untukmu, Spencer menimpali. Sean memutar matanya ke arah mereka. Aku tidak butuh omong kosong kalian. Kalian harus mengurus anak-anak kalian terlebih dahulu. Samuel merasa malu saat melihat June yang tampak sedikit mabuk. Apa? Kami hanya berteman. Spencer berkata dengan nada sarkastis, benarkah? Bukankah seseorang mengatakan bahwa dia ingin mengalahkanku dalam mendapatkan pacar terlebih dahulu? Samuel memutar bola matanya, hah? Aku tahu kau ingin bersaing denganku. Aku tidak akan kalah darimu. Kemudian, dia segera berjalan ke arah June dan pergi mencari tempat untuk beristirahat bersamanya. Spencer merasa canggung, aku tidak bermaksud seperti itu. Tetapi Samuel tidak dapat mendengarnya lagi. Sean tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lulu, yang sedang makan dan sesekali melihat Spencer. Kalian berdua sama saja, tidak perlu bersaing. Sean lalu pergi ke ruang kerjanya. Spencer terkejut,
Aku sama dengan Samuel. Pada saat itu, Lulu menghampiri. June minum terlalu banyak, dan Samuel bilang dia akan menyuruhnya pulang. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Aku sudah makan cukup banyak, jadi aku tidak akan membawa makanan pulang. Lulu tersenyum cerah, dan senyumnya penuh dengan ketulusan. Spencer melihat bahwa pakaian Lulu tidak cukup tebal, dan cuaca malam itu cukup dingin. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana caramu pulang? Lulu dan June datang dengan mobil supirnya. Bab 1827. Nanti aku minta supirku jemput ya, tapi sepertinya jalanan macet banget jam segini. Lulu melihat jam tangannya dan berkata polos. Spencer mendengarnya dan langsung berkata, lalu lintasnya pasti akan sangat macet. Aku harus mengantarmu pulang saja. Dia meletakkan cangkirnya sambil berbicara saat dia bersiap untuk mengirimnya kembali. Apa? Kedengarannya itu bukan ide yang bagus. Lulu sedikit malu karena dia akan menghabiskan waktu bersama Spencer sendirian untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Nicole muncul entah dari mana, kenapa tidak? June pun punya seseorang yang mengantarnya pulang. Kau juga harus sampai rumah dengan selamat. Spencer, pastikan kau menjaga Lulu dengan baik. Nicole, Lulu tahu Nicole mencoba menolongnya, tetapi dia terlalu malu. Ayo, pergi sekarang. Nicole mengangkat alisnya dan menghentikannya berbicara. Kemudian, Lulu pergi bersama Spencer tanpa sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nicole. Jared memperhatikan mereka pergi dan mengangkat alisnya, kalian punya mata yang bagus. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Nicole menjawab dengan nada bercanda, tentu saja. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencocokkannya. Lulu dan June adalah satu-satunya orang yang berteman dengannya tanpa mengetahui identitas aslinya. Jadi, dia tahu mereka bukanlah orang-orang yang materialistis atau berniat jahat. Samuel dan Spencer keduanya sangat belak-belakan, jadi mereka akan sangat cocok dengan gadis-gadis lugu seperti Lulu dan June. Tapi kita masih pasangan yang lebih baik dari mereka. Jared mengalihkan topik pembicaraan dan memasang ekspresi sombong. Nicole melotot padanya, kau makin lama makin tak tahu malu. Benarkah? Jared terkekeh dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita itu, kenapa kamu tidak menginap di tempatku malam ini agar aku bisa bersikap tak tahu malu sekali lagi? Jantung Nicole berdebar kencang saat ia segera mengalihkan pandangannya ke Stanley dan Tia, yang belum pergi. Kemudian, ia mendorongnya diam-diam, hentikan. Stanley masih di sini. Nicole biasanya tidak akan bersikap malu-malu, jadi Jared tersenyum, aku tidak peduli. Kita akan segera menikah. Nicole melotot padanya, aku tahu, tapi tidak bisakah kau menunggu beberapa hari lagi? Bersabarlah. Jared menelan ludah. Meskipun ia kewalahan oleh godaannya setelah mendengar omelan malu-malu Nicole, ia berkata, baiklah. Aku akan menahannya. Jared mengucapkan 3 kata terakhir dengan nada yang sangat menggoda dan Nicole tahu persis apa yang dia maksud. Pipinya langsung memerah, dasar mesum. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Lalu, dia berbalik dan berjalan pergi. Jared tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Stanley dan Tia mulai berkemas bersama para pembantu sambil melihat mereka pergi. Stanley memperhatikan betapa tekunnya Tia saat dia berkata, Tia, kamu tamu kami, bukan pembantu. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tia menggelengkan kepalanya, merawat nenek adalah tugasku, dan sudah sepantasnya aku merawat cucu-cucunya selagi mereka ada di sini. Dia pergi untuk menyimpan loyang sambil berbicara. Namun, pikirannya melayang, dan dia merasakan sensasi terbakar di tangannya. Aduh. Stanley segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan segera menghampirinya begitu dia melihat apa yang terjadi. Ada apa? Tia mengernyitkan alisnya, aku melepuh. Stanley memegang tangan Tia dan melihat jari-jarinya memerah. Ia segera mengambil cangkir berisi air di sampingnya dan membasahi jari-jari Tia. Ayo, aku akan mengobatinya sekarang. Dia membawa Tia ke ruang tamu sambil berbicara. Tia belum pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya, jadi dia merasa sangat gugup. Tuan Riddle, tidak apa-apa. Jangan bergerak, Stanley mengerutkan kening saat berbicara. Kemudian,
Ia mengeluarkan petrolatum dari kotak P3K sebelum mengoleskannya ke jari-jari Tia. Bab 1828. Tiba-tiba, ruang tamu menjadi sunyi. Tia menjadi sangat peka terhadap sekelilingnya sehingga dia benar-benar dapat mendengar detak jantungnya sendiri, Tuan Riddle. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Stanley dengan hati-hati mengamati lepuhan di jari-jarinya dan bergumam pelan, kita harus segera mengatasinya. Kalau tidak, ini akan sangat menyakitkan. Baiklah, aduh, Tia mengangguk tetapi dia mengerutkan kening ketika Stanley menyentuh lukanya dengan kapas. Aku akan bersikap lebih lembut, suara Stanley terdengar begitu hangat, yang langsung menenangkan Tia. Apa yang terjadi? Aku sudah memikirkan orang lain. Tapi mengapa jantungku berdebar kencang sekarang karena Tuan Riddle peduli padaku? Tia merasa sangat canggung. Ia tidak berani berbicara, bahkan napasnya hampir berhenti. Dia baru membuka mulutnya setelah Stanley mengoleskan gel ke jari-jarinya dan menambalnya. Terima kasih, Tuan Riddle. Stanley menggelengkan kepalanya, jangan sebut-sebut itu. Kau sudah seperti adik perempuanku. Sudah sepantasnya kami menjagamu dengan baik. Tia langsung mengangguk dan merasa lega. Ah, Tuan Riddle hanya memperlakukanku sebagai adik perempuannya. Aku sangat senang. Kalau begitu, aku akan kembali ke kamar. Kurasa nenek akan segera tidur. Tentu, Stanley mengangguk dan memperhatikan Tia pergi. Stanley merasa sedikit khawatir saat melihat punggung Tia. Ia bertanya pada dirinya sendiri, ada apa denganku? Apakah aku melakukan terlalu banyak hal? Malam harinya, Nicole mandi dan pergi tidur. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa sedikit gugup saat memikirkan bagaimana keluarganya akhirnya akan bertemu dengan keluarga Jared besok meskipun semuanya sudah direncanakan. Dia tidak dapat menahan perasaan gelisah ketika dia akan menikah sungguhan. Kemudian, dia menerima telepon dari Lloyd. Nicole ragu-ragu, tetapi dia tidak menjawabnya. Dia menerima pesan permintaan maaf di WhatsApp dari Lloyd segera setelah itu. Lloyd terdengar sangat tulus, tetapi Nicole tidak bergeming sama sekali. Nicole tahu bahwa ia harus lebih tegar, atau ia hanya akan meningkatkan ekspektasinya. Ia pikir hal terbaik yang dapat dilakukan adalah tidak memberinya harapan. Lloyd meneleponnya lagi beberapa waktu kemudian dan Nicole butuh waktu untuk menjawab panggilan itu. Lloyd menghela napas lega setelah mendengar panggilan tersambung. Nicole, maafkan aku, meski sudah meminta maaf lewat WhatsApp, ia tetap ingin menyampaikan permintaan maafnya yang sebesar-besarnya kepada Nicole dengan baik dan benar. Lupakan saja, pikir Nicole. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lloyd terdiam beberapa saat sebelum mengangguk dan berkata, baiklah. Lagi pula, kau telah membantuku kali ini, tapi aku sendiri yang menghancurkan semuanya. Kau tidak berutang apapun padaku. Dia akan merasa sangat tidak enak setiap kali memikirkan bagaimana Nicole mengatakan bahwa dia akan mengganti ruginya dengan cara lain. Dia tidak ingin Nicole memperlakukannya seperti orang asing lagi. Nicole tetap diam. Lloyd melanjutkan, tim produksi setuju untuk membiarkan Jared menarik investasinya dan mereka baik-baik saja dengan keputusanmu untuk tidak berpartisipasi dalam acara itu lagi, tapi... Lloyd terpaku pada kata terakhir yang diucapkannya dan mendesah, bagiku, Lukewam hanya punya satu pemeran utama wanita, dan itu adalah kamu. Jadi, aku tidak akan menghapus adegan apapun yang telah kamu rekam. Meskipun durasinya tidak akan cukup panjang untuk dijadikan serial televisi, Lukewam akan ditayangkan sebagai film. Nicole mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Lloyd begitu keras kepala. Aku ingin menyimpan kenangan indah yang kita lalui di acara ini. Kau tidak akan menyalahkanku karena melakukan ini, kan? Tanya Lloyd penuh kasih sayang. Nicole menanggapi dengan acuh tak acuh, terserah. Hati Lloyd mencelos. Kurasa apa yang kulakukan sangat menyakiti Nicole, tapi, aku benar-benar mencintainya, dan aku tidak bisa menahan diri. Apakah aku salah karena jatuh cinta? Dia memaksakan senyum dengan menahan kesedihannya, terima kasih. Aku akan tetap mengirimimu email tentang apapun yang aku temukan baru-baru ini. Jangan khawatir. Nicole menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Jared sudah mengerjakannya. Lloyd memberinya beberapa petunjuk berguna sebelumnya,
tetapi Nicole percaya bahwa Jared dapat mengurus sisanya. Tetapi, Elliot masih ingin mengatakan sesuatu. Bab 1829. Nicole berkata, saya akan menutup telepon sekarang jika tidak ada yang lain. Lloyd tercengang saat ia mengencangkan genggamannya pada ponselnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum pahit. Oke. Dia tahu bahwa itu mungkin akan menjadi kali terakhirnya menelepon Nicole, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menutup telepon meskipun itu masalahnya. Sampai jumpa, katanya. Nicole menutup telepon dan menatap kosong. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali saat-saat dia menjalankan misi bersama Lloyd. Dia dulunya adalah seorang pemuda yang sangat keras kepala dan tidak mau tunduk pada apapun. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Nicole tidak dapat memahami mengapa dia bisa menjadi orang seperti ini. Dia juga tidak tahu kapan dia mulai begitu peduli padanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Nicole berbalik dan tanpa sadar mengangkat tinjunya, namun orang itu langsung mencengkeram tinjunya dan menjepitnya ke tempat tidur. Nicole mencium aroma yang familiar dan dia tertegun, mengapa kamu di sini? Jared menatapnya dengan pandangan main-main, aku merindukanmu. Aku memutuskan untuk datang ke tempatmu karena kamu tidak mau datang ke tempatku. Lagi pula, itu bukan pertama kalinya dia menyelinap ke rumahnya. Nicole mengerutkan kening, ini pelanggaran. Jared menyeringai, kalau begitu, panggil polisi untuk menangkapku. Nicole tersipu ketika dia berkata dengan marah, brengsek. Jared tersenyum main-main dan memeluknya erat. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merindukanmu. Dia merasa sangat nyaman setiap kali berada di dekat Nicole, itu sebabnya aku ingin kita menikah secepatnya agar kita bisa bersama. Nicole bisa merasakan ketulusan Jared dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya kembali. Oke. Kali ini dia tidak menolaknya dan dia diliputi kegembiraan saat menundukkan kepalanya dan mencium bibir Nicole. Ruangan itu perlahan terasa lebih panas, dan Jared mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nicole berbaring di tempat tidur dan membiarkan Jared melakukan apapun yang diinginkannya. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu kamar Nicole dan membangunkannya. Nicole, kamu sudah bangun. Samuel terdengar sedikit bingung saat bertanya dari balik pintu. Nicole selalu bangun pagi untuk berolahraga dan jarang tidur, meskipun Samuel tidak tahu mengapa Nicole belum bangun jam segitu. Dia mengetuk pintu lagi dan mendengar suara Nicole keluar dari dalam. Ada. Samuel hanya tahu bahwa Nicole masih ada di rumah. Oh, baiklah. Tenang saja. Kemudian, dia turun dengan canggung. Spencer sedang berada di lantai bawah ketika dia bertanya, apakah Nicole ada di kamarnya? Apakah dia sudah pergi? Tidak, kedengarannya seperti baru bangun tidur. Samuel menatap Spencer dengan aneh. Kau yakin? Kenapa dia bangun kesiangan? Spencer sangat bingung. Apakah dia terlalu bersenang-senang tadi malam? Samuel menggaruk kepalanya dan berkata, kurasa aku mendengar orang lain di kamarnya. Bagaimana mungkin? Spencer semakin terkejut. Aku yakin kau salah dengar. Siapa yang ada di kamarnya? Kau benar. Aku pasti salah dengar. Samuel merasa dia juga salah. Mereka melihat jam dan mengira mereka pasti akan terlambat hari ini. Namun, itu juga alasan mengapa mereka tidak bisa meninggalkan Nicole sendirian. Nicole turun dengan tergesa-gesa. Maafkan aku, katanya sambil berpikir, ini semua salah Jared. Tadi malam sungguh melelahkan. Bab 1830. Aku kesiangan, tetapi dia tetap tidak membangunkanku. Dia bahkan baru saja meminta ciuman perpisahan padaku. Tidak apa-apa, kita juga tidak selalu tepat waktu. Ayo pergi, kata Spencer sambil berpikir. Baiklah, Nicole mengangguk tak berdaya sambil berpikir, syukurlah mereka begitu pengertian. Aku sudah menyiapkan sarapanmu, jadi kamu bisa memakannya di mobil. Samuel khawatir dia tidak menghabiskan sarapannya. Terima kasih, Samuel. Hati Nicole terasa hangat karena sikap baik Samuel. Dia kelelahan dan kelaparan. Ketiganya kemudian turun ke bawah dan masuk ke dalam mobil, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa Jared sedang berdiri di balkon kamarnya,
memperhatikannya bergegas masuk ke dalam mobil dengan menggemaskan. Versi Nicole yang ini terlalu imut. Nicole tiba di sekolahnya dalam waktu singkat meskipun tidak ada seorang pun di kelasnya yang berani memarahinya karena keterlambatannya. Kelas revisi berjalan seperti biasa, tetapi Regina tidak hadir. Lulu berkata, sepertinya Regina takut. Iya. Dia bahkan tidak datang hari ini. June tampak geli. Itu tidak mengganggu Nicole karena kehadiran Regina bukan urusannya. Pada saat itu, Lulu berkata dengan lembut, Nicole, apakah kamu akan menikah? Nicole menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kau mendengarnya tadi malam. Mereka ada di sana tadi malam, dan Jared tidak menyembunyikan fakta itu, jadi Lulu pasti mendengarnya. Tentu saja, ini berita bagus. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Jadi benar, selamat sebelumnya, seru June. Sepertinya kita harus menyiapkan hadiah pernikahanmu sekarang. Nicole menatap mereka. Tidak perlu. Kalian sendiri yang bisa menjadi hadiahnya. Hah? Lulu tercengang, tidak mengerti apa maksud Nicole. Tadi malam, ibuku bilang aku butuh pengiring pengantin di pernikahanku, dan kalian berdua cocok untuk itu. Nicole mendengar sebagian besar percakapan ibunya dan Jared, jadi dia menceritakannya kepada Lulu dan June. Pengiring pengantin. Kedengarannya fantastis. June gembira, pernikahanmu pasti sangat megah, kan? Senang sekali kau ingin kami menjadi pengiring pengantinmu. Lulu pun ikut senang, iya. Nicole, aku tersentuh banget kamu mau kami jadi pengiring pengantinmu. Nicole tersenyum dan menatap Lulu, tidak menyangka mereka akan begitu tersentuh, siapa lagi yang akan kuajak? Kalian sahabatku di Royal Creek. Lulu merasa semakin tersentuh saat mendengarnya. Nicole, aku benar-benar tidak menyangka akan menjadi orang sepenting ini untukmu. Lulu tampak seperti akan menangis. Mata June pun berair, ya. Aku juga tidak. Nicole berkata dengan nada bercanda, kau harus percaya diri. Oke, semuanya sudah siap. Kalian berdua harus hadir. Tentu saja, mereka mengangguk. Bradley duduk di belakang mereka, dan dengan cepat berkata, Nicole. Bagaimana denganku? Bolehkah aku menjadi pendamping pria atau semacamnya? Bradley mencoba menyanjungnya, tetapi dia mengerutkan kening. Apakah kamu punya teman wanita? Para wanita di sini, punya pasangan pria mereka sendiri. Baik pipi Lulu maupun June memerah. Mereka tahu bahwa Nicole sedang berbicara tentang Samuel dan Spencer ketika dia mengatakan hal itu. Bradley merasa sangat canggung, iya. Tidak. Kemudian dia melanjutkan dengan lesu, sepertinya aku tidak akan ambil bagian dalam pernikahanmu sekarang. Aku akan menjadi pelayan saja di sana. Lulu terkekeh, setidaknya kamu cukup sadar diri tentang hal ini. Lalu mereka berempat bercanda satu sama lain. Tidak jauh dari mereka ada Gary, Wayne, dan Jack, yang semuanya terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Nicole akan menikah. Aku tahu mereka bertunangan, tetapi ini adalah hal yang wajar di lingkungan ini. Bagaimanapun, keluarga kaya cenderung merencanakan pernikahan mereka terlebih dahulu untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Namun, aku tidak menyangka Nicole akan menikah secepat ini. Gary tampak tidak terlalu senang tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sejak dia menyadari bahwa Nicole adalah Lucifer, dia telah menjadi idolanya meskipun dia tahu bahwa dia tidak cukup baik untuknya, baginya, begitu pula Jared. Dia merasa frustrasi setiap kali memikirkan pernikahan Nicole dan Jared. Jangan bersedih, ini tidak bisa dihindari. Lagi pula, selain Jared, tidak ada orang lain yang pantas jatuh cinta pada Nicole, Wayne tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Jack langsung membelalakkan matanya. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengatakan bahwa Gary tidak cukup baik untuknya? Wayne baru menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah setelah mendengar apa yang dikatakan Jack, bukan itu yang kumaksud. Namun, Gary sudah terlanjur marah dan berkata kepada Wayne, tutup mulutmu yang bau itu. Wayne berhenti berbicara dan tetap diam. Kelas revisi berakhir tak lama kemudian. Nona Emerson masuk ke dalam kelas dan berkata sebelum mulai mengajar, kontes komputer akan diadakan 3 hari dari sekarang. Siapapun yang berpartisipasi harus mulai berlatih lebih keras sekarang. Ia belum tahu kalau Nicole sangat jago komputer, jadi ia menatapnya dengan khawatir,
tidak perlu memaksakan diri kalau kamu memang tidak jago komputer. Setiap peserta kontes ini juga akan mendapatkan sertifikat. Nicole tahu bahwa Nona Emerson berusaha membuatnya merasa lebih baik, tetapi dia hanya mengangguk. Pagi pun berlalu dan tibalah saatnya istirahat. Lulu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu kepada Nicole. Nicole, lihat, kru produksi Lukewarm mengatakan bahwa mereka akan mengubahnya menjadi film alih-alih. Menayangkannya sebagai serial televisi. Apa yang terjadi? Bukankah itu berarti alur ceritanya akan sangat pendek? June mendesah, aku sudah tidak sabar untuk melihat Nicole di televisi. Nicole tersenyum, tidak masalah apakah itu serial atau film. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia hiburan. Baginya, dia lebih suka kalau Lukewarm tidak dirilis sama sekali, tetapi dia tahu betapa keras kepala Lloyd dan dia pasti akan menemukan cara untuk menampilkan Lukewarm di layar. Lulu dan June berhenti membicarakannya karena mereka tahu setiap orang menginginkan hal yang berbeda dalam hidup. Lalu, mereka berkata dengan lembut, Nicole, mengapa mereka tiba-tiba menghentikan produksi? Apakah ini ada hubungannya dengan cedera Lloyd? Apakah sangat parah? Nicole tahu mereka adalah penggemar berat Lloyd, jadi dia mendesah. Mengapa kalian berdua masih begitu peduli dengan pria lain? Apakah saudara-saudaraku tidak cukup baik untuk kalian? Keduanya tersipu setelah mendengar bagaimana Nicole menggoda mereka. Kak, kenapa kau membahasnya? Ya, kami hanya ingin tahu kabarnya. Nicole berkata dengan nada bercanda, daripada menghabiskan waktumu pada orang yang tidak relevan, mengapa kamu tidak memikirkan masa depanmu sendiri? Lulu dan June terdiam. Lalu, mereka berkata, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, kau menyebalkan sekali. Kau tidak berhenti menggoda kami. Kemudian mereka berbalik dengan malu-malu dan pergi beristirahat. Nicole menatap mereka dan tersenyum. Lalu, tatapannya berubah serius. Sejujurnya dia tidak ingin membicarakan apapun yang berhubungan dengan Lloyd lagi. Sekolah segera berakhir sebelum dia menyadarinya. Meskipun Samuel dan Spencer masih menunggu Nicole di gerbang sekolah, mereka tampak sangat sedih. Ada apa dengan kalian? Nicole menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Apakah terjadi sesuatu karena aku terlambat ke sekolah hari ini?